Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosinta, NPM 181110087, Prodi APN. Saya akan menjelaskan tentang reformasi birokrasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah reformasi birokrasi. Jika garis waktu ditarik ke belakang, sejarah reformasi birokrasi Indonesia diawali oleh terjadinya krisis multidimensi yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Peristiwa ekonomi yang diawali oleh runtuhnya nilai tukar rupiah menjadi pemicu sekaligus pendorong Indonesia untuk melakukan pembenahan di segala bidang reformasi di bidang ekonomi, hukum, dan politik. Telah dilakukan terlebih dahulu, dan reformasi di bidang birokrasi kemudian menyusul. Selanjutnya, apa itu reformasi birokrasi? Reformasi birokrasi menurut Menpan adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, terutama menyangkut aspek pada penerapan pelayanan prima, sehingga dapat dipahami bahwa reformasi birokrasi itu merupakan usaha pemerintah dalam mengubah sistem penyelenggaraan pemerintah menjadi lebih baik. Reformasi birokrasi pemerintah menjadi bagian dan upaya untuk memperkuat negara, karena melalui reformasi birokrasi, peran pemerintah didefinisikan ulang untuk menjawab tantangan. Karena reformasi birokrasi tidak sekedar menyederhanakan struktur birokrasi, akan tetapi dapat mengubah pola pikir dan pola budaya birokrasi untuk berbagi peran dalam tata kelola pemerintahan. Selanjutnya, di Indonesia masih terdapat permasalahan yang menyebabkan reformasi birokrasi belum optimal, seperti adanya pungutan liar, kurang profesionalnya birokrat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, seperti sikap yang kurang baik kepada masyarakat dalam hal melayani, budaya afiliasi yang melekat sehingga mendorong pada praktek KKN. Nah, untuk menjawab masalah di atas, diperlukan sosok pemimpin yang kredibel, berintegritas tinggi, memiliki visi masa depan yang baik, dan menjadi panutan. Selain itu, pemimpin harus memiliki komitmen dalam melakukan modernisasi birokrasi. Kemudian juga harus mencegah adanya praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, dalam mewujudkan reformasi birokrasi, bukan hanya pada pola pikir birokrat dan komitmen pemimpin yang menjadi poin penting, akan tetapi masyarakat pun perlu dilibatkan dengan menciptakan transparansi dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintah, sehingga timbullah kesetaraan hubungan serta check and balance antara pemerintah dengan masyarakat. Selanjutnya, reformasi dalam pelayanan publik. Pada mulanya, transformasi pelayanan publik merupakan adopsi dari nilai-nilai pada sektor privat. Akibatnya, pelayanan yang diberikan berorientasi pada keuntungan, sehingga masyarakat itu sulit untuk mendapat pelayanan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, pelayanan publik yang notabene dominan pada nilai sektor privat kemudian berubah. Dengan pelayanan itu beriringan dengan menerapkan nilai-nilai pada sektor publik. Jadi pada dasarnya reformasi pelayanan publik yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah debirokratisasi, privatisasi, dan desentralisasi. Selanjutnya, birokrasi di pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintahan daerah dalam era otonomi daerah dan era globalisasi saat ini dikatakan belum maksimal. Ini tuh ditandai dengan lemahnya aspek sumber daya manusia, baik dari segi moralitas dan kualitas, lemahnya perilaku birokrasi sebagai pelaksana sistem, budaya inovasi reformasi birokrasi belum berjalan dengan baik. Secara kelembagaan, melalui reformasi birokrasi diharapkan menghasilkan kelembagaan yang ramping struktur, terus kaya fungsi, akan tetapi tidak terjadinya penumpukan tugas di salah satu unit kerja. Artinya adalah pemerataan pelaksanaan tugas yang sesuai dengan SOTK-nya. Selanjutnya, deskripsi eselon. Yang pertama, eselon 1 merupakan hierarki jabatan struktural yang tertinggi, terdiri dari dua jenjang, yaitu eselon 1 dan 1A dan eselon 1B. Jenjang pangkat bagi eselon 1 adalah terendah golongan 4C dan tertinggi adalah golongan 4E. Ini berarti secara kepangkatan personelnya sudah berpangkat.
Pembina yang makna kepangkatannya itu adalah membina dan mengembangkan. Di tingkat provinsi, maka eselon 1 ini dapat dianggap sebagai pucuk pimpinan wilayah atau provinsi yang berfungsi sebagai penanggung jawab efektivitas provinsi yang dipimpinnya. Yang kedua adalah eselon 2, merupakan hierarki jabatan struktural lapis kedua, terdiri dari 2 jenjang, yaitu eselon 2A dan eselon 2B. Jenjang pangkat bagi eselon 2 adalah terendah golongan 4C dan tertinggi adalah golongan 4D. Ini berarti secara kepangkatan personelnya juga sudah berpangkat. Pembina yang makna kepangkatannya adalah membina dan mengembangkan. Selanjutnya eselon 3 dan 4. Eselon 3 ini merupakan hierarki jabatan struktural lapis ketiga, terdiri dari 2 jenjang, yaitu eselon 3A dan eselon 3B. Jenjang pangkat bagi eselon 3 adalah terendah golongan 3D dan tertinggi 4D. Secara kepangkatan, personelnya juga berpangkat pembina atau penata yang sudah mumpuni atau penata tingkat 1, sehingga tanggung jawabnya adalah membina dan mengembangkan. Yang keempat adalah eselon 4, merupakan hierarki jabatan struktural lapis keempat, terdiri dari 2 jenjang, yaitu eselon 4A dan eselon 4B. Jenjang pangkat bagi eselon 4 adalah terendah golongan 3B dan tertinggi golongan 3D. Secara kepangkatan, personelnya berpangkat penata yang sudah cukup berpengalaman. Nah, untuk eselon 4 dapat dianggap sebagai manajer lini satuan kerja atau instansi yang berfungsi sebagai penanggung jawab kegiatan yang dioperasionalisasikan dari program yang disusun tingkat eselon 3. Selanjutnya, reformasi birokrasi pemerintah Kota Cimahi. Kondisi saat ini di pemerintahan daerah Kota Cimahi dilihat dari aspek kelembagaannya itu masih terdapat beban kerja atau kewenangan dinas yang menumpuk. Misalnya saja terjadi pada Dinas Perekonomian, Koperasi Perindustrian, Perdagangan dan Pertanian Kota Cimahi yang membidangi beberapa urusan kewenangan yang ditangani itu hanya oleh satu dinas yang tidak diimbangi oleh kesiapan SDM-nya, sehingga terjadi penumpukan urusan kewenangan. Begitu juga terjadi pada dinas-dinas lain yang terdapat di Kota Cimahi. Nah, di pemerintah daerah Kota Cimahi ini masih ditemukannya proses pelayanan yang panjang dan terkesan terbelit-belit. Ini dalam hal pelayanannya ya, sehingga masyarakat itu merasakan kesulitan untuk dapat memperoleh pelayanan. Nah, dengan prosedur dan mekanisme yang panjang tersebut dan masih menemukannya SOP dalam pelayanan yang kurang dipahami karena tidak sampainya informasi kepada masyarakat terkait dengan proses pelayanan. Kemudian ini adalah pembenahan struktur dan prosedur birokrasi. Berangkat dari masalah-masalah tadi, masalah-masalah yang ada di Kota Cimahi tersebut, maka harus adanya pembenahan dari struktur dan prosedur birokrasi di Kota Cimahi itu sendiri. Yang pertama, Kota Cimahi dapat melakukan pembenahan dengan memperjelas maksud dan tujuan organisasi. Misalnya melalui visi dan misi organisasi, termasuk visi misi pemerintah daerah Kota Cimahi harus dapat menunjukkan arah kebijakan dan arah pembangunan daerah Kota Cimahi. Yang kedua, menerapkan konsekuensi atas kinerja organisasi. Yang misalnya saja penerapan tupoksi, tugas pokok dan fungsinya organisasi itu dengan jelas, dengan mekanisme yang mudah dan sederhana, melalui dibentuknya standar operasional prosedur atau SOP dari organisasi tersebut. Nah, yang ketiga itu menciptakan pertanggungjawaban organisasi pemerintahan kepada publik. Misalnya saja itu dengan menjalankan roda pemerintahan secara akuntabel dan mengedepankan prinsip transparansi. Artinya harus adanya pertanggungjawaban yang jelas dan juga keterbukaan terhadap masyarakat. Yang keempat itu memberdayakan organisasi dan pelaku organisasi SDM. Misalnya melalui pengembangan-pengembangan atau inovasi-inovasi untuk membangun kemajuan daerah Kota Cimahi itu sendiri. Yang kelima, mengubah perilaku dan cara berpikir pegawai atau pelaku organisasi. Misalnya menganut konsep melayani daripada dilayani sesuai dengan fungsi hakiki pemerintahan, bahwa salah satunya mempunyai fungsi pelayanan. Ini adalah sumber atau daftar pustaka yang saya gunakan.
untuk pemaparan di presentasi kali ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.